Halo Tribuners, gimana puasa Ramadannya, masih aman kan ya? Jangan sampai ada yang bolong loh ya. Kalau yang bolong, waduh, hati-hati banget nih ya. Dan biar makin semangat menjalankan puasanya, Hakim akan ngajakin kamu buat berdiskusi. Walaupun ini judulnya diskusi, tapi kayaknya nggak mau yang berat-berat gitu ya. Tapi pengennya tuh ya yang ringan-ringan aja. Kita diskusi tentang apa yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, tentunya di episode Tribun News Style kali ini. Dan Hakim bakal ngajakin kamu ngebahas soal hukum mencicipi masakan atau makanan saat berpuasa Ramadan. Kira-kira batal atau enggak? Buat kamu yang punya pendapat, boleh drop your opinion di kolom komentar ya. Ntar kita diskusi lagi di sana. Biasanya kan kalau kita mau menghidangkan makanan itu sebelumnya tuh pasti kita memastikan dulu ya, masakan ini tuh punya cita rasa yang enak gak sih, lezat gak sih, nikmat gak sih, baik gak sih. Itu dicicipi dulu. Tapi di bulan Ramadan ini gak sedikit loh orang-orang di luar sana tuh yang bingung. Dan mereka tuh sering menanyakan hukum tentang orang-orang yang mencicipi masakan atau mencium aroma masakan saat berpuasa Ramadan. Sebagian orang itu berpikir kalau mencicipi makanan atau masakan pada siang hari saat berpuasa itu bisa membatalkan puasa Ramadan. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang berpikir kalau mencicipi masakan atau makanan itu diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Sebenarnya gimana hukum yang betul gitu loh, mencicipi makanan atau mencium aroma masakan saat sedang berpuasa Ramadan? Hakim nggak mau beropini sendiri, tapi Hakim melansir dari tribunnews.com pendapat dari Dr. Muhammad Rahmawan Arifin, seorang akademisi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yang menjelaskan kalau tujuan utama menjalankan ibadah puasa itu adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu yang membatalkan puasa itu adalah masuknya makanan dari lubang yang ada di tubuh kita kayak mulut, telinga, hidung. Seperti itu prinsip utamanya puasa. Maka dari itu sebagai umat muslim harus diketahui dulu gitu ya, bahwa hakikatnya puasa, perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan itu apa aja. Dijelaskan oleh beliau itu ada sebuah hadis yang intinya tuh kalau Hakim baca-baca ya, hadisnya itu intinya itu mencicipi masakan tidak membatalkan puasa selama tidak masuk kerongkongan. Ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, tidak mengapa mencicipi cuka atau makanan lainnya selama tidak masuk ke kerongkongan. Nah, dalam konteks ini itu dijelaskan bahwa mencicipi atau menghirup aroma makanan itu tidak membatalkan puasa loh teman-teman ya. Jadi perlu dicatat ya, mencicipi dan menghirup aroma makanan itu tidak membatalkan puasa berdasarkan hadis riwayat Bukhari ini tadi. Tapi kalau mencicipi masakan tersebut haruslah benar-benar didasarkan atas kebutuhan untuk menjamin kualitas makanan atau masakan tersebut. Karena kan biasanya terutama untuk orang-orang yang memasak itu untuk banyak orang, contohnya chef, terus kita tuh bikin takjil untuk orang banyak, itu emang harus dicicipin. Kalau enggak ntar kasihan juga yang makan gitu. Nah, ini diperbolehkan asalkan tidak masuk ke kerongkongan gitu, nggak masalah. Kita emang harus kembali pada niat awalnya dulu. Kalau kita tuh mau mencicipi itu buat apa? Oh, kalau mau pengen kenyang, pengen ngerasain sampai ke kerongkongan, sampai ke lambung dan lain sebagainya ya, itu akan membatalkan puasa gitu ya. Tapi kalau hanya mencicipi saja, ingin mencicipi atau memastikan ini enak atau tidak sampai ke kerongkongan, itu diperbolehkan. Nah, makanan kita itu juga sesuai dengan standar ya teman-teman ya. Tidak terlalu asin, tidak terlalu manis, itu kan harus dipastikan juga. Dan memang layak atau tidaknya disajikan untuk berbuka puasa, untuk takjil, itu diperbolehkan selama tidak ada niat apapun yang bisa membatalkan puasa. Ingat, yang membatalkan puasa itu kalau sampai ke kerongkongan. Terus kemudian Allah tuh juga telah memberikan hal-hal yang sangat mudah dalam beragama Islam gitu ya. Disampaikan oleh Bapak Rahmawan ya, Bapak Rahmawan tadi, kita berjalan tiba-tiba mencium aroma makanan, jangan pernah berpikir untuk sanksi atau ragu bahwasanya puasa kita bakal batal gitu ya kan. Ini contoh simpelnya kayak kalau kita lewat itu, dulu aku sering banget di Hakim, sering banget waktu masih jadi mahasiswa itu lewat di warung Abdullah Kristen, dan di situ ada warung atau kantin lah ya, itu aromanya itu sampai tercium. Itu kita tidak boleh berpikir kalau
ini nanti pasti puasa gue batal nih karena gue udah mencium aroma-aroma masakan yang sangat lezat. Itu tidak membatalkan puasa ya. Mencium, mencicipi saja tidak membatalkan kalau dengan niat-niat tertentu. Tapi kalau niatnya udah buruk, wah itu harus dihindarkan gitu ya. Yang perlu kita tahu beberapa hal yang bisa membatalkan puasa itu adalah makan dengan sengaja, seperti yang tadi Hakim bilang, masuk ke kerongkongan, minum dengan sengaja juga, bersenggama antara seorang suami dan juga istri, mengeluarkan air mani dan juga darah haid dan juga nifas. Ini yang membatalkan puasa. Buat kamu yang belum tahu, bisa cek di podcast kita yang kemarin Hakim sudah membawakan beberapa hal yang bisa membatalkan puasa. Ada banyak, silahkan dinikmati sambil menikmati podcast yang satu ini. Mungkin ini dulu dan kita saling belajar satu sama lain. Buat kamu yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar dan kita bakal ketemu lagi di episode yang lainnya. Terima kasih, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat berpuasa dan selamat ngabuburit gitu ya. Kita masak dulu deh, tapi mencicipi aja boleh, jangan sampai ke kerongkongan. Oke, thank you teman-teman.